warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Rahmawati, nomor induk mahasiswa 1101200047. Saya dari Universitas Bung Karno, Prodi Ilmu Komunikasi semester 1, akan menjelaskan soal UTS mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Soal nomor 1. Cash and Fair memberikan pandangan tentang beberapa manfaat dari studi ekonomi. Sebutkan dan jelaskan 4 manfaat belajar ilmu ekonomi. Jawabannya 1. Memperbaiki cara berpikir yang membantu dalam pengambilan keputusan. Harta yang sangat berharga dalam diri manusia adalah pikiran. Dengan demikian kita mampu menganalisis, menilai benar, salah, baik, buruk, dan menentukan pilihan. Kemampuan ini memungkinkan manusia mempertahankan keberadaannya di bumi. Kemampuan itu pula yang memungkinkan manusia terus-menerus meningkatkan kualitas hidupnya. Metode-metode teknik berpikir dalam ilmu ekonomi akan meningkatkan kemampuan berpikir dan mengambil keputusan. 2. Membantu memahami masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup tanpa orang lain. Kita tidak pernah berhenti berinteraksi. Menurut ilmu ekonomi, interaksi manusia terjadi lewat pertukaran pasar. Sejarah ekonomi mengajarkan bahwa melalui pertukaran itu, manusia berupaya mengatasi kelangkaan. 3. Membantu memahami masalah internasional global. Kelangkaan yang dihadapi terjadi pada setiap tingkatan hidup, mulai dari individu, keluarga, masyarakat, desa, kota, negara, dan internasional. Dengan belajar ilmu ekonomi, kita dapat mengerti lebih pasti dan dalam mengapa pada saat negara Asia Timur Indonesia mengalami krisis ekonomi tahun 1998. 4. Bermanfaat dalam membangun masyarakat demokrasi. Cita-cita terbentuknya masyarakat demokrasi bukan monopoli kaum politis saja. Ekonomi pun mempunyai cita-cita yang sama, seperti yang disampaikan oleh Kenneth Arrow. Ekonomi memandang demokratisasi sangat penting dalam rangka memperbaiki proses alokasi sumber daya karena lebih mencerminkan aspirasi masyarakat kebanyakan. Soal nomor 2. Sebelum terjadinya kelesuan perekonomian dunia tahun 1929 sampai 1933 yang dikenal sebagai depresi besar, Great Depression, ilmu ekonomi tidak mengenal dikotomi mikro-makroekonomi. Jelaskan pengertian mikroekonomi dan makroekonomi. Jawabannya, ilmu ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari tentang kegiatan ekonomi dan juga menganalisis lebih rinci mengenai perilaku konsumen ataupun produsen dari ruang lingkup yang lebih kecil atau spesifik. Misalnya, ekonomi mikro menjelaskan situasi keuangan di sebuah perusahaan yang sedang kolaps, atau lebih mudahnya lagi, kondisi finansial seorang ibu rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam sebulan terakhir. Ekonomi mikro menjelaskan kajian secara lebih spesifik, lain halnya dengan ekonomi makro yang mana melakukan penelitian terhadap ekonomi dengan cakupan yang lebih luas atau besar. Pemahaman tentang ekonomi makro sangat dibutuhkan untuk menstabilkan neraca keuangan negara saat ini, mengingat nilai tukar mata uang rupiah saat ini berada di titik terendah semenjak krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 silam. Soal nomor 3. Pasar dalam ilmu ekonomi adalah pertemuan permintaan dan penawaran. Dalam pengertian ekonomi, pasar bersifat interaktif bukan fisik. Mekanisme pasar adalah penentuan tingkat harga berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Sebutkan faktor-faktor permintaan dan faktor-faktor penawaran. Jawabannya, faktor permintaan. 1. Harga barang itu sendiri. 2. Harga barang yang terkait. 3. Tingkat pendapatan per kapita. 4. Selera atau kebiasaan. 5. Jumlah penduduk. 6. Perkiraan harga di masa mendatang. 7. Distribusi pendapatan. 8. Usaha produsen meningkatkan penjualan. Faktor penawaran. 1. Harga barang itu sendiri. 2. Harga barang yang terkait. 3. Harga faktor produksi. 4. Biaya produksi. 5. Jumlah pedagang atau penjual. 6. Tujuan perusahaan. 7. Kebijakan pemerintah. Soal nomor 4.
Elastisitas permintaan mengukur perubahan relatif dalam jumlah unit barang yang dibeli sebagai akibat perubahan salah satu faktor yang mempengaruhinya. Sebutkan dan jelaskan 4 faktor yang menentukan elastisitas harga. Jawabannya 1. Tingkat substitusi. Makin sulit mencari substitusi suatu barang, permintaan makin inelastis. Barang bagi masyarakat Indonesia sulit dicari substitusinya. Karena itu, permintaan beras bersifat inelastis. Garam tidak mempunyai substitusi, oleh karena itu permintaannya inelastis sempurna. Meskipun harga garam mengalami kenaikan yang sangat banyak, orang tetap akan membelinya. Sebaliknya, jika harga garam mengalami penurunan yang sangat banyak pula, orang tidak lantas akan memborong garam tersebut. 2. Jumlah pemakai. Makin banyak pemakai, permintaan akan suatu barang makin inelastis. Hampir semua suku di Indonesia mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok. Ini penjelasan mengapa permintaan beras di Indonesia bersifat inelastis. Penjelasan ini sebenarnya menunjukkan bahwa elastisitas harga dipengaruhi oleh pokok tidaknya suatu barang bagi kita. Semakin pokok suatu barang, semakin inelastis permintaannya. Namun, pokok tidaknya suatu barang adalah relatif. Pesawat televisi misalnya, bagi orang-orang di kota mungkin sekali termasuk barang pokok. Selain sebagai media hiburan juga sebagai media informasi yang sangat penting. Tetapi bagi masyarakat desa merupakan barang mewah, sehingga pembeliannya dapat ditunda bila harga naik. 3. Proporsi kenaikan harga terhadap pendapatan konsumen. Bila proporsi tersebut besar, maka permintaan cenderung lebih elastis. Contohnya adalah garam dan TV. Meskipun harga garam naik 50%, kenaikan harga tersebut mungkin hanya 200, yang merupakan bagian sangat kecil dari pendapatan sebagian besar keluarga. Sebaliknya, kenaikan harga TV sebesar 5% dalam jumlah nominal uang bias Rp100.000 dan cukup menyebabkan sejumlah keluarga menunda pembeliannya pada tahun depan. 4. Jangka waktu. Jangka waktu permintaan atas suatu barang juga mempunyai pengaruh terhadap elastisitas harga. Namun, hal ini tergantung pada apakah barang durabel atau non-durabel. Demikian penjelasan dari saya. Maaf apabila salah satu kata yang kurang dimengerti dan kurang dipahami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.